Oke, kembali lagi setelah 2 bulan tidak ada konten. Itu YouTube apa Padang Savana? Kiamat, buset. Akhirnya bisa konten juga ya kan? Dan kali ini sedikit berbeda karena di sini ada Bang Ambon. Bang Ambon. Oke, this is my friend and this is musisi lokal Indonesia. Oke, mungkin akan sedikit berbeda, akan sedikit complicated karena kenapa? Kita ngobrol sedikit serius nih bersama dia. Oke, nggak usah lama-lama. Yo, what's up everyone? Come back with me, Ivan Hanafi, and this my host. This is my name, Ambon. Oke, and this Mike Human Remind. Human Remind. Oke, Human Remind. dan kembali lagi di segmen Ngobdus episode talking about Lokal band metal. yo Alright. Sekarang ini Sip. kita udah ada seseorang di samping kita. Mungkin bisa dikenalin dulu. Silahkan untuk Silakan perkenalkan dulu. Iya. Siapakah orang di tengah ini? Kan. Alright. Oke, gue Mike Human Remind. Kebetulan gue sebagai gitaris di salah satu band grindcore bernama Human Remind. Oke, grindcore. Domisili di Cikampek, Kabupaten Karawang. Cikampek, Kabupaten Karawang. Oke. Mungkin belum pada tahu ya apa itu Human Remind. Boleh dijelasin Kak secara singkat maupun panjang? Apa sih itu Human Remind, Bang? Human Remind. Iya. Maksudnya apa nih? Artinya atau? Ya, boleh dari segi arti dulu. Arti. Human Remind itu Oke. apa? Tapi sebelum itu, sorry, biasanya lu dipanggilnya apa nih? Mike atau apa gitu, biasanya lu panggilnya apa nih? Kalau gue sih biasanya panggil Mike. Mike, Ada oke. juga yang manggil Bang Mike, bebas. Mike. Oh iya, oke. Berarti kita di sini kita panggil Bang Mike aja ya. Kita panggil Bang Mike biar lebih enak gitu. Siap. Siap. Oke, kembali lagi tadi. Apa sih Human Remind itu? Pasti kan orang banyak yang nanya gitu kan. Iya sih. Human Remind itu apaan? Oke, boleh jelasin. Human Remind, maksud dari arti Human Remind itu sendiri awal berdiri ya, kalau nggak salah itu sekitar 2011 ya. 10 November 2011. 2011. Hampir 1 dekade nih. Hampir Satu dekade. Lumayan Juga ya. Lumayan ini lumayan. 2011 berarti udah sepuh lah. 10 tahun. 10 tahun. Tapi belum menjadi kaki dong. Iya. Ya kalau semua udah aki-aki ya. Masih muda. Oke, itu dari segi arti itu ya. Ya, kalau dari segi arti sih sebenarnya sih lebih mengingatkan manusia sih ya. Maksudnya untuk mengingatkan manusia itu sendiri, bukan mengingatkan orang lain sih ya, lebih ke arah mengingatkan buat diri kita masing-masing sih, pribadi kita masing-masing. Oke. Sebenarnya lebih ke arah pesan sih sebenarnya. Sesuai dengan namanya ya, Human Remind. Human Remind. Oke, Iya, camkan sesuai. itu. Oke. Dan Human Remind itu berdiri sejak kapan sih, Bang? Awal mula dibentuk? Untuk dibentuk sih 2010 ya. Cuman waktu itu belum ada nama sih ya, Pan. 2010 itu. 2010 Awal mula itu. Belum ada nama. Itu awalnya bisa terbentuk itu karena emang tongkrongan kah? Atau dari mana? Apa emang ya dari mana entah mana terus tiba-tiba kebentuk Human Remind? Nah, oke, ini bakal panjang ceritanya. Oke. Ini story of life jadinya. 11 tahun, coy. 11 tahun. 11 tahun. Apakah lagi main gitu kan? Lagi lagi gitar-gitaran nongkrong bikin band yuk. Temen gundu ya kan. Teman gundo ya tiba-tiba buat band sampai dengan sekarang 11 tahun. Dan Jadi, nggak ada yang tahu. Kalau kita bicarakan tentang flashback ya, jadi sebelum ada Human Remind itu kita nggak bisa ngilangin sih, gue pribadi pernah punya band juga di Jakarta di tahun 2004 gitu kalau tidak salah itu namanya Human Torture. Kalau untuk secara konsep itu brutal death green sih ya, ke arah sana lebih fresh aja gitu. Oke, jadi pada saat dulu lu berarti emang udah berada sama teman-teman yang punya
apa ya? Basic musik. Rata-rata basic musik semua gitu lingkungan lu ya. Alhamdulillah kemudian di daerah gue sendiri itu di Muruya ya. Lebih spesifiknya dulu gue udah di Muruya gitu. Kala itu banyak band apa ya, tongkrongan lah ya, mungkin boleh tongkrongan ya kan, tongkrongan. Teman-teman tuh banyak suka musik-musik underground. Ceritanya tuh dulu tuh kalau nggak salah tuh sekitar tahun 97-98 tuh musik-musik punk dan metal itu benar-benar lagi berjaya banget ya. Banyak berjaya, maksudnya dalam arti berjaya itu banyak mulai penggemarnya lah, banyak peminatnya banyak lah. Peminatnya banyak ketika itu. Nah, dan gue juga kemudian salah satu orang yang terdoktrin oleh temen gue sendiri gitu ya. Awal mulanya gue sih berarti ada mental gitu. Itu temen lu tuh udah punya band gitu. Udah punya band ya. Udah punya band. Iya. Lumayan tua lah dibanding gue masih SMP kan. Nah, setelah itu gue coba gue mainin iseng-iseng kan gue belajar ya kan. Coba gitu walaupun dulu zaman-zamannya nggak cross picking kan. Masih cuma pakai tangan nih, pegel. Itu BTW nge-cross apa tadi? Cross pick cross picking itu salah disclaimer, soalnya gue bukan musisi jadi agak awam, jadi wajar aja kalau gue nanyain soal-soal yang sedikit kurang umum gitu ya. Apa itu? Jadi cross picking sebenarnya salah satu teknik gitar sih di musik metal sih ya. Lebih ke arah speed ya. Mau ini speed lah gitu. Oh gitu. Itu aja sih sebenarnya. Dan dilanjut lagi tadi apa? Pas ketika itu gue sempat bikin band juga, ya pokoknya gonta-ganti band lah gue waktu itu ya. Gonta-ganti nama band sebelumnya atau emang langsung Human Remind gitu? Enggak, lebih gue waktu itu posisinya itu memang gue ngikut band orang. Oke. Jadi pindah-pindah gitu. Gue ikut band orang dengan genre yang berbeda. Waktu itu gue pernah main musik black metal, pernah di apa? Enggak. Oh gitu deh. Oke, sorry guys, tadi ada iklan dulu bentar. Oke, boleh lanjut lagi dari mana? Lanjutnya. Tadi itu apa pindah-pindah. Tadi dari okay. band mana ke mana? Oke. Kalau yang saya ingat gue sih ya, gue itu pernah band di Batu Angker ya, teman-teman di apa ya? Ada si Agung, ada si Oki namanya itu kalau nggak salah ya. Gue masih rada-rada lupa nih gue. Masih ingat dulu. Udah lama banget ya. Lama banget aja. Pokoknya gue sempat di dua band itu, di Predator dan di Batu Angker, black metal dan brutal death metal waktu itu ya. Nah, gitaris lu di situ ya? Beneran gue basis dulu. Oh, basis. Masalahnya. Oke, basis. Dan sekarang itu apa? Sekarang gitar. Oh, sekarang gitaris. Gitaris sekarang. Dulu basis tuh. Nah, ceritanya setelah dua band itu gua jalanin dan akhirnya gua ketemu tuh sama salah satu vokalis namanya Kang Gaber. Kalau bilang Bang Gaber lah. Bang Gaber sekarang tuh kalau tidak salah ya dia itu vokalis band rock Tangerang. Band rock. Tuh, bagi orang Tangerang yang tahu itu Bang Jaber ya. Bang Gaber. Nah, ini. Mantan apa? Vokalis ya. Vokalis. Kita pernah satu band. Pernah satu band sama Bang Mike. Satu band. Itu 2004 di Human Torture. Oke. Itu pas usia berapa? Gue ngitung usia gue bingung gitu. Gue bingung deh gue. Udah lama ya. Udah lama banget. Oh ya. Gitu kan. Berarti selama pindah-pindah band itu semua emang rata-rata band keras semua atau pernah gak ikut band yang pop gitu, genre lain selain band keras? Ya kenapa ya, alhamdulillahnya gitu ya, selama di Jakarta ya alhamdulillahnya gue lebih ke suka musik-musik yang distorsi kelas tinggi. Distorsi kelas tinggi. Pokoknya yang distorsi over lah. Karena emang mungkin pas lu brojol nih lu emang udah terdoktrinnya emang dari gitu ya. Luar lingkup lu nih udah orang-orang langsung distorsi keras gitu kan. Makanya sampai sekarang emang melekat banget ya. Melekat banget jadi. Sama musik-musik metal gitu. Tapi yang jelas pengaruh teman-teman metal di Bulungan ya, Blok M kalau nggak salah itu. Masih ingat ya, Blok M di Bulungan juga. Nongkrong juga dulu di Bulungan, di Blok M juga. Kalau nggak salah waktu itu ada namanya Distro United Attribute kalau tidak salah waktu itu. Dia sempat nongkrong di situ tahun 2003-an lah gitu. Itu tempat apa, Bang? Distro T-shirt merchandise metal. Merchandise metal. Bukan apa studio musik gitu ya? Bukan. Nah, di sana memang banyak scan-scanan
scan musik underground sana tuh memang dari seluruh Jakarta mungkin nongkrong di situ kalau itu semua. Makanya kita lebih banyak sisi sharing dan bergaul lebih luas pergaulan itu di situ. Dari itu. Dari tempat itu ya, awal mulanya. Dan juga memang ada ketika tahun 2004 juga salah satu studio yang paling legend banget nih, tempat kita paling kalau studio itu paling ajib deh kalau bagi kita mah ya gitu ya. Studio 52. Itu di mana tuh lokasinya itu? Itu Celuduk Tangerang, Sakti Wadaya. Itu kenapa? Bisa lu bilang ajib tuh kenapa? Itu satu, pertama ajib itu yang jelas itu yang gamingnya tuh kebanyakan ya memang metal semua. Semua. Gitu ya. Oke. Jadi ada band Sotis, ada band Bleeding Flesh, ya kan, ada band Kisos, kalau nggak salah tuh. Pokoknya sen musik Celuduk Tangerang. Circle metal semua ya rata-rata di studio itu ya. Circle metal semua. Dan gue juga memang banyak belajar di tentang soulnya metal ya. Dari mereka semua. Jadi metal itu bukan sebatas pakaian atau gaya hidup, tapi lebih cenderung tentang kehidupan kita. Jadi kan kalau orang mah kan mandang metal itu kan ya musik keras apa sih gitu kan, stigma orang pasti ya gitu. Apa sih nggak enak didengar kayak gini. Nah itu tuh orang yang nggak tahu ya. Ya benar. Jadi bahwa stigma, kita bicara tentang stigma ya. Kalau mungkin bagi paham orang ya, mungkin beberapa orang yang mengartikan tentang musik metal kan dengan cara yang berbeda ya. Karena setiap orang kan suka dengan selera, apalagi genre metal tuh kan banyak genrenya, banyak sub genrenya lah, bukan sub genrenya gitu ya. Tapi kalau kita pelajari tentang dalamnya itu sebenarnya metal itu tentang kehidupan. Oke. Kehidupan itu bisa diartikan apa contohnya itu? Jadi tentang kehidupan. Jadi kadang-kadang karena kita protes terhadap stigma di masyarakat umum, kita tentang protes tentang kehidupan yang memang tidak layak kita terima gitu ya kan. Dan kita juga tentang banyak psikologi yang memang pesan moral lah ya. Yang banyak orang nggak tahu ya. Ya. Lebih ke arah sana sih sebenarnya. Nah itu mungkin kalian baru tahu ya, sedikit penjelasan dari, mungkin itu masih sebagian kecil dari penjelasan tersebut ya Bang ya. Iya. Masih banyak moral-moral lain yang tersimpan dari musik keras yang dibilang orang menyakitkan kuping itu. Mungkin bisa diubah lagi pola pikirnya yang seperti itu menjadi lebih baik ya. Karena nggak semua yang didengar, yang dilihat itu negatif atau ya begitulah. Maka ya belajar dulu sebelum Anda berbicara. Semuanya ada sisi positifnya loh. Ya. Nah Bang, tadi kan itu pasti itu story life sebelum terbentuknya Human Riman tuh ya? Masih berpindah-pindah ibaratnya mah. Ya, story life ya dari sini ke sini sehingga bisa belajar musik lebih banyak dari ruang lingkup yang berbeda-beda ya kan. Nah, kepikiran langsung mulai buat bikin Human Riman gitu. Awal mulanya itu gimana tuh? Kepikiran sebenarnya bukan kepikiran sih ya. Jadi ketika gua hijrah dari Jakarta ke Cikampek ya 2009 saya lupa ya. Kita tahun itu ya. Tadinya tuh pengen berkarya lagi selama vakum 4 tahun. Oke. Oh, sempat vakum tuh? Ya, karena ketika 2005 hingga 2006 atau 2007 gitu kalau salah itu event metal tuh sepi. Karena memang itu berapa tahun apa? Tahun berapa? Sekitar 2005-2006 lah. 2005-2006 tuh di Jakarta tuh sempat event metal tuh sempat sepi. Oke. Ya nggak tahu itu seperti apa, kita nggak tahu juga. Yang jelas setelah itu barulah muncullah namanya Facebook. Baru mau ramai-ramai Facebook dah tuh. Ya kan ketika itu pamflet tuh udah mulai jarang disebar, tempel-tempel di halte-halte, sekolah-sekolahan gitu ya kan. Orang cuma pakai tinggal upload, tag ya kan gitu. Nah, setelah gua proses seperti itu, gua vakum, gua sedang bekerja, dan 2009 gua hijrah ke Cikampek, Karawang. Niatnya gua sebenarnya bukan niat sih, sebenarnya ingin memulai sesuatu tuh pengen terusin Human Torture lagi. Tadinya gitu. Karena memang ada bukan sesuatu hal gitu, maksudnya memang biar kita sama-sama enak gitu. Udahlah, Human Torture itu buat sejarah aja gitu. Akhirnya gue bikin bentuk nama band baru, gue rekrut orang lagi dengan nama Human Riman. Oh, berarti itu dengan personil yang berbeda Bang? Dari yang sebelumnya itu? Di Human Riman. Di Human Riman itu setelah lepasnya apa tadi? Gue dari Human Torture ya.
Jadi Human Reborn itu sebenarnya gue pengen tuh ngelanjutin Human Torture dulu. Nah, sebenarnya ngelanjutin Human Torture dulu, ya kan. Tapi karena memang suatu hal yang memang ya jarak juga ya, antara gue harus bolak-balik Jakarta Cikampek kan nggak bisa gitu ya. Akhirnya gue hijrah, gue fokus ke band baru aja gitu di 2010 itu nih di Cikampek gitu. Nah, dan itu masih lu sendiri. Itu masih gue sendiri. Berarti terbentuknya di Cikampek ini. Umurnya Cikampek, murni Cikampek. Murni Cikampek. Oke. Alasan tuh, alasan pindahnya apa? Bang Mike dari apa? Jakarta ke Cikampek itu atau karena emang di Jakarta tuh peminatnya kurang atau gimana tuh? Ada penjelasan dikit gitu? Sebenarnya sih bukan hal ke situ ya, lebih ke arah internalnya. Jadi almarhum Babe ya. Almarhum Babe itu sempat terapi di sini di Cikampek karena berhubung bolak-balik kita memang tidak bisa, ya akhirnya kita hijrah total untuk ke sini ke Cikampek. Ya udah, untuk intinya untuk mempermudah pengobatan almarhum. Oke. Nah, karena berhubung almarhum memang ya udah kena kalau kan beda. Ya udahlah. Ya udah akhirnya beliau wafat di tahun 2010 ya kan. Ya udah akhirnya daripada kita bolak-balik ke Cikampek, akhirnya kita stay di Cikampek, menetap di sini. Dan terima kasih buat Karawang, salut, sukses buat Karawang, buat musisi-musisi yang lainnya. Tetap semangat, alright. Oke, berarti terbentuknya di Karawang ini di 2000 di Cikampek ini. Cikampek awalnya 2010. Tapi belum ada nama. Apa tuh? Pas pertama kali tuh. Berarti lu coba cari dulu partner kali ini. Iya, benar. Lebih coba cari ke arah partner gitu ya, ke partner. Dan itu waktu itu kalau yang gue inget tuh si drummer pertama gue tuh namanya Ande Garcia. Dia orang tinggalnya tuh di BMI. Itu 2010, dan juga salah satu pelukis di taman di Ancol kalau tidak salah. Ancol salah satu seniman. Full seniman berarti ya. Berarti setelah udah kekumpul ya semua personil itu kira-kira kapan tuh Bang? Resminya sih lebih antara 2010 ke 2011 itu memang masih tahap pencarian ya. Gue nyari drummer, terus gue nyari vokalis, gue nyari basis gitu kan. Tetap kita sempat jalan ke jam-jam biasa, ya pokoknya biasalah tanpa ada nama gitu aja. Dan akhirnya tadinya kita berdua gitu ya, gue nambah satu lagi vokalis si Kang Ider Jagat atau boleh dibilang Bajidor Metal. Salah satu support di Tanah Cikampek juga, salah satu Cikampek gitu kan. Nah, akhirnya kita berjalan tuh bertiga sama dia. Nah, karena setelah berapa bulan gitu ya kalau tidak salah itu si Kang Ider itu sibuk ya dengan pekerjaan yang memang harus keluar kota terus gitu. Jadi dulu tuh 3 personil doang menerima ini. 3 personil. Oke. 3 personil. Nah, setelah berjalan terus, dan karena kesibukan si Kang Ider sibuk dengan pekerjaannya, harus bolak-balik gitu, ada waktu ya mungkin dia terlalu sibuk lah ini masih sibuk lagi gitu. Sibuk. Nah, dan akhirnya tiba-tiba kita dapat satu udara segar nih, anak muda banget. Anak muda banget. Namanya si Randy. Nanda Pratama. Siapa tuh Bang? Randy tuh SMP ya, gue lupa SMP-nya di mana tuh ya. Pokoknya jelas tuh dia anak SMP, dia demen banget metal, ya kan. Terus merchandise-nya juga emang luar biasa, pokoknya suka banget deh namanya musik metal. Pokoknya merchandise lokal pasti dia punya. Namanya si Randy. Dia tuh apa? Sebagai ibarat di Humain Remen tuh sebagai apa? Nah, kebetulan waktu itu dia pengen gabung ke kita itu bukan gabung ya, maksudnya dalam arti kita saling membutuhkan bukan dia yang menggabung, jadi kita saling membutuhkan gitu. Dia tuh vokal. Vokalis. Berarti posisi Bang Ider dulu yang sibuk gitu kan. Kita gantikan dulu dengan si Randy ini. Datang udah baru si Randy itu. Ketika itu memang si Randy itu memang nggak bisa vokal ya. Karena memang basicnya saya dari Human Torture juga kita ngebinanya itu bareng-bareng gitu. Kalau mau belajar bareng gitu. Oke. Ya alhamdulillah si Randy bisa lah vokal dalam waktu
3 bulan. 3 bulan jadi udah dapat feel gitu kan. Dia belajar banyak juga, udah bisa ya mungkin scream gitu atau gimana gitu ya. Waktu awal-awalnya dapat vokal itu lebih ke growl ya. Growl, oke. Lebih ke arah deep guttural growl ya. Oke. Jadi inhale. Lebih ke arah sana. Dia belum bisa pakai exhale. Oke. Oke, berarti itu singkat waktu itu udah terbentuk belum Bang Human Remain? Nah, apa masih ngeband biasa kesana sini? Enggak, itu memang 3 personil, maksudnya saya, Ande Garcia dan Randy itu ya kan tetap jalanin rutinitas, maksudnya setiap malam minggu ada rezeki kita tetap komitmen ya gitu kan. Dan akhirnya di situ belum terbranding itu Human Remain? Belum. Tapi akhirnya setelah proses perjalanan dan akhirnya kita sepakat kenapa sih nggak pakai nama gitu kan, ya kan, nggak pakai nama sih. Oh iya juga sih pakai nama ya kan. Nah udahlah kita bikin nama. Tadinya mah gue mau biarkan mereka bikin nama gitu, maksudnya tadinya gue pengen niat tulisin Human Torture nih, ya kan tadinya niat itu. Torture. Cuma karena berhubung kesepakatan kita bareng ya udahlah kita bikin nama baru. Dan akhirnya dengan proses perjalanan panjang ya, wah pokoknya ada sekitar 7 atau 8 nama gitu ya. kayak seleksian. Proses seleksian gitu. Seleksian nama dan akhirnya alhamdulillah terbentuklah Human Remain resmi 10 November 2011. Oke. Itu udah berapa personel tuh Bang? Itu bertiga. Itu Mas bertiga itu? Bertiga. Tanggal berapa? 10 November. Dan itu line up kedua ya. Line up kedua. Dari situ udah ada apa tuh, maksudnya ketika udah terbentuk planning kayak mulai pengen coba ikut event atau segala macam itu gimana dari situ? Kalau untuk event atau masih sibuk proses bikin karya gitu? Ya karena memang masih awal-awalnya berdiri band, kita belum mikirin karya ya. Fokusnya kita mah ke panggung aja ya. Maksudnya ke live perform. Main stage lah ya. Proses akhirnya selama setahun itu hingga akhirnya 2012 ada salah satu kompilasi band itu namanya Sajiwa Sageti 2012. Nah, dan itu launchingnya albumnya itu di Gor Bahari. Nah, dan kebetulan all genre itu atau all genre ke underground ya. All genre underground. Nah, dan kebetulan dari teman-teman underground Cikampek juga sih yang bikin juga gitu ya. Support lah ya. Disitulah baru kita mulai bikin demo pertama kita yang single pertama yang kita rekam di Stay to Record. Stay to Record. Oh, kalau boleh sedikit nih apa? Boleh dijelasin nggak Bang, apa Human Remain itu genrenya itu apa sih? Genre. Oke. Karena basic dari awal ya, basic dari Human Torture-nya ya. Basic Human Torture gue lebih suka ke arah Brutal Death ya, Brutal Death Green ya. Gitu. Ketika gue bawa ke lemari karena memang kita untuk buat main Brutal Death terlalu cepet ya, mungkin ya gue belum sanggup gitu ya. Akhirnya kita sepakat dengan kesempatan bakat kita main simple aja, Dead Green yang easy listening aja. Oke, Dead Green berarti ya genrenya. Dead Green. Berarti setelah udah ada personil, lu udah mulai coba buat namanya single pertama, lu ikutin kompilasi, otomatis secara nggak langsung orang-orang udah pada kenal gitu kan, Human Remain nih kan gitu ya, Human Remain gitu. Oke. Di sini jadi perjalanan Human Remain itu maksudnya prestasi lah, sekarang langsung kayak ke prestasi Human Remain setelah dari tahun pembuatan sampai misalkan sekarang kira-kira udah apa aja sih gitu? Prestasi ya? Oh bingung. Bayang ya? Nggak pernah dapat ranking sekolahan. Ya lebih kayak ke apa ya? Mungkin kayak lu pernah manggung di tempat mana gitu kan, terus ada cerita di sana gitu kan? Atau appreciate dari penggemar iya, gitu. Soalnya gue kayak pernah lihat di YouTube gitu kan, lu nih kayak pernah masuk di salah satu acara besar di Bandung yang gua tahu ya. Itu yang gua tahu nih. Jadi ada acara Bandung tuh yang gede namanya Hellprint, bro. Human Remain tuh masuk di Hellprint. Bagi yang tahu tuh orang Bandung tuh ya. Iya. Oke. Jadi gimana tuh?
tentang isu kalau misalkan Human Remind itu ternyata masuk salah satu list main di Hellprint. Kita mending langsung kita tanyain aja, bener nggak nih? Bener gak nih? Bener nggak gitu kan? Event besar loh. Iya, ini salah satu band lokal dari kota kita gitu ya. Dan termasuk baru lagi ya? Iya. Why? Coba lagi gua. Why? Coba. Kenapa tuh? Coba. Coba bisa dijelaskan? Sebetulnya kita juga nggak tahu sih ya, waktu itu dapat kabar dari teman ya, salah satu teman kita di Bekasi kalau tidak salah itu masih Kang Datuk kalau nggak salah ya. Kang Datuk. Oke. Kalau nggak salah ya. Nah gitu coba cek fanspage dari Hellprint gitu. Oke. Fanspage Facebook. Ya itu gua cek kan, gua cek ternyata pas lihat loh nama kita ada gitu. Coba Gak ada yang tahu tuh. Gak ada tahu. Apaan nih? Apaan nih? Tiba Gitu. ujung-ujung Kok gak ada angin. Ada nama Human Remind Lah, gitu kok kan? bisa gitu kan? Nah, Jadi itu gimana? Itu semua orang masih, semua personil pasti shock tuh kan ngedengar. yang pertama sok kan si Boy. Oke, the one and only Bang Make sendiri ini. Jadi memang secara informasi yang kita dapat itu kita lolos dari audisi ya, audisi rekor. Oke. Jadi salah satu kompilasi dari Sajiwa Sageti. Oh. Dari teman-teman di Comeback Underground juga ya. Mungkin dari tim underground kompilasi itu dia ngirim kali ya ke Ya, eventnya ya, Hellprint ya. Betul. Oke. Dari situ ngirim, tertarik sama karya lu nih berarti gitu kan? Sebetulnya karya bareng-bareng sih ya. Oke, Karya iya. bareng-bareng. Iya, maksudnya karya Human Karya Human Remind Remind kan, ini. Bang? Remind gitu. Karya Human Remind gitu. Ya mungkin kita beruntung aja kali, mungkin lagi beruntung aja. Benar banyak kok band-band yang Potensinya lebih keren, sangat wah luar biasa lah. Ya, cuman rezeki kan nggak ada yang tahu. iya. Kalau kita balik situ. Terus gimana? Ketika udah dapet gitu persiapan yang lu siapin tuh apa sebelum manggung atau pas gini gimana? Pokoknya gue pengen tahu cerita lu. Lu main gitu kan di situ sebagai mewakili kota Cikampek. Dan terutama itu lu pas preparingnya gimana tuh kan? Iya. Pasti kan lu belum ada apalagi kepikiran buat ke situ kan. Dari awalnya tuh gimana awal pas lu buat preparationnya itu gimana tuh? Ada kaget kah? Wah, gua di mana anjir? Nah, 3 bulan sebelum event Hellprint. Oh, itu ada jangka waktunya tuh. Lumayan 3 bulan tuh ya. Enggak, sebelum perform 3 bulan itu. Sebelum perform. Karena Tapi udah tahu kan? Belum tahu itu. belum tahu. Jadi Pas setelah udah tahu pas sebelum perform itu udah taunya sebelum beberapa hamin berapa tuh? ya 3 bulan itu. 3 bulan itu. 3 bulan itu. Jadi sebelum kita perform di Hellprint, kita main dulu perform juga di salah satu event namanya Pamula Hellfest. Dan ketika itu ya drummer pertama kita ya entah itu ada urusan keluarga atau mungkin masalah pekerjaan, kita kan nggak tahu. Dia harus balik ke tanah kelahirannya dan harus keluar dari band juga gitu. Nah itulah masa-masa yang paling kita kaget lah, bukan kaget gitu ya. Ya dengan waktu yang singkat, gimana caranya gitu ya. Dari personil ya kan. Terus mempertahankan konsep yang ada gitu ya kan. Dan akhirnya alhamdulillah di salah satu studio masih di Regency juga, namanya Albina Musik Studio. Oke. Nah, Studio musik. Kebetulan juga dulu waktu itu gua sempat masih jaga studio itu juga ya. Oh, lu kerja di situ. Kerja. Nah, kebetulan ada salah satu potensi nih anak muda nih. Namanya si Ame. Oh, Ame. Umur masih 15 tahun itu pada waktu itu. Ya sekitar segitu 15 tahun kalau salah 15 tahun itu. 15 tahun atau 16 tahun. Masih sekolah kok. Masih sekolah. Kelas 1 SMA apa kelas 2 SMA gitu. Muda banget berarti ya. Muda banget. Ya. Potensial banget. Ya, cuman pas buat potensi itu
basicnya sih apa ya, nggak langsung gue paksain dengan konsep gue gitu ya. Cuman gue lihat hanya ya potensinya bagus. Tapi sebelumnya itu apa si siapa tadi? Ame. Si Ame itu udah ada basic buat di apa main musik metal gitu nggak? Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada itu. Itu baru Pure nggak ada dia buat kesini tuh. Baru ada. Karena memang basic bandnya juga aja waktu itu di band Megan ya namanya ya. Itu popang. Popang, dia lebih ke popang itu alirannya. Tapi karena memang kita pakai unsur the beat punknya ada ya, alhamdulillah masih masuk lah ya. Masih masuk, tidak terlalu jauh gitu kan, tinggal naik up tempo doang. Gitu. Dan di situ lahirlah dia buat masuk ke Human Remind. Itu teh butuh waktu proses 1 bulan. 1 bulan. Ya, 1 bulan termasuk cepat ya. Oh shit, termasuk cepat bang, gitu bang. Berarti jago juga ya berarti ya. Banget sih. Dari tidak tahu teknik grinding ya. Alhamdulillah proses cepat 1 bulan. Beres dari situ langsung prepare. Oh, sebelum prepare ke Hellprint tuh perform dulu di event Pangula Hellfest. Oke. Dengan line up drummer si Ame nih. Udah drummernya baru ya. Drummer baru gitu. Nah, proses dan akhirnya kita prepare perjalanan, dan ada satu kejadian sangat menyeramkan. Apa tuh? Ya mungkin cuma di sini doang nih yang bakal dikupas. Apa nih ya? Cuma di sini baru dikupas nih. Kenapa tuh bang? Waktu itu kita jalan 2 mobil ya, 2 mobil dari sini, dan juga dari Vandalism Distro, terus dari Jarod Restless Soul Production ikut juga. Jadi mobil yang kami taikin tuh mati tengah jalan dalam keadaan posisi mobil kencang di tengah tol. Tricky banget ya. Pas mau ke Bandung itu. Itu mau ke Bandung. Pas mau ke Bandung. Jalan kayak tol ya. Jalan tol itu, jalan tol. Tiba-tiba berhenti. Pokoknya posisi mesin mati. Malam. Total. Siang lah. Oh, siang. Kan perform di sana kan jam 1:30. Oke. Kita jadi dari tim Hellprint sendiri itu kan 1 jam sebelum perform itu udah harus ada di backstage, belakang di backstage. Gitu. Nah, setelah ya alhamdulillah gitu ya, udah kuasa Allah kali ya mungkin. Ya selamat. Ketika itu memang mobil lagi kenceng, semua tuh mobil lagi kenceng, lagi ramai lah namanya keadaan kita, jadi bahkan jam 10 pagi atau jam 9 pagi lah kalau saya ingat tuh. Ya alhamdulillah kita sempat menepi. Ya alhamdulillah kita dingin tuh mesin, ya, nggak tahu kenapa ya, alam ya, kita nggak tahu. Alhamdulillah selamat jalan lagi sampai ke lokasi. Ekstrim ya. Ekstrim juga ya. Ekstrim lah itu. Kalau misalkan kenceng gitu kan, atau tiba-tiba mati total, itu aneh banget sih. Ya kalau misalkan waktu itu silakan mungkin udah nggak ada di sini kali bang. Sudah tidak berkarir di musik. Alhamdulillah ya, masih diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Masih panjang umur. Ya. Berarti waktu lu nyampe di sana tepat waktu, lu tampil di situ itu sebelumnya ada berapa stage di sana? Di acara Hellprint tuh. 3 kalau tidak salah, 3 stage dia itu ya. Hell stage, Monster stage, dan Lounge stage. Oke. Lu main di stage mana tuh? Di Hell stage. Hell stage. Iya, you know bitch. Ada band yang sekiranya lu kenal gitu pas bareng stay sama lu situ ada? Sebenarnya sih banyak sih, tapi banyak yang teman-teman yang pasti tunggu-tunggu Burger Kill. Ada Burger Kill juga di situ. Oh iya. Acara Hellprint kemarin itu ada salah satu guest star besar dari Bandung, yaitu band Burger Kill. Ya lu tahu lah anjir. Iya, jelas. Aduh. Dan bayangin aja musisi Cikampek baru bisa disatuin sama berarti itu sesuatu achievement. Tapi beda stage men, beda stage. Kiranya satu event tapi. Wah, anjir keren juga ya. Anda bisa begitu. Emang gak ada yang tahu kan. Gimana feel-nya rasanya bang ketika lu ada di atas panggung? Wah, luar biasa sekali ya Bon ya. Jadi memang biasa kita perform di stage yang
mungkin tidak terlalu besar ya alhamdulillah gitu, tapi kita mah perform tuh nggak mikir stake ya. Yang penting pesan kita nyampe. Nah ya. Tapi di situ kita alhamdulillah ngerasain stake dengan lebar 12 kali 6 12 kali 9 12 kali 9 Yes. yang jarak antara gitar sama drummer tuh jauh. Lari juga bisa kayaknya. Iya, kayaknya main futsal bisa kayaknya. Bisa ya. Saking gedenya guys. Nah, ya itulah. Pokoknya atmosfernya beda, dan udah begitu juga memang para undergrounders di sana tuh apresiasinya tuh benar-benar respect ke ya jadi lebih semangat ya. Menilai itu ya baru atau lama tidak, kita semua tetap respect. Alhamdulillah seperti itu. Berarti mereka semua emang sama ratakan ya. Nggak ada besar, nggak ada kecil gitu. Nice. Berarti itu udah salah satu jadi prestasi ya. Kalau menurut gua sendiri sih, dari perjalanan Humain Riemann yang udah pernah tampil di salah satu acara besar di Bandung. Berarti apa nih untuk kedepannya, kira-kira apa yang mau lu jalanin gitu buat kedepannya? Setelah event Helpin kita vakum. Oh, setelah itu vakum. Ya, aneh kan? Padahal itu lagi naik-naik ya dong harusnya. Ya memang alhamdulillah gitu ya, waktu itu bukan job sih sebenarnya, beberapa IO udah ngontek gitu ya buat main di beberapa kota gitu. Cuma karena memang ya ketika itu vokalis kita tuh kuliah. Oke. Si Randy itu kuliah, sekarang kesibukan dengan kuliah, dia nggak bisa, ya tidak bisa dengan ngatur waktunya ya. Ya akhirnya ya sementara kita vakum setelah event dari Helpri. Nah, setelah event dari Helpri vakum, akhirnya kita sepakat dengan drummer hanya ngambil live perform di dalam kota saja. Dalam kota. Nah, karena posisinya waktu itu kita udah tinggal berdua. Berarti bener-bener kayak apa ya, si vokalis ini udah sibuk dia sama kuliah. Ya, udah sangat sibuk banget. Berarti ada rencana ganti lagi atau gimana ini? Ya memang karena harus diganti ya, bukan sebenarnya diganti ya sebenarnya, lebih ke arah ya memang Humain Riemann harus jalan terus. Ya, sebenarnya jalan terus. Ya mau tidak mau ya gue pribadi harus komit. komit, dan gue waktu itu posisinya ya megang gitar sambil vokal. Mau tidak mau. Nggak mau. Walaupun berbeda. Jadi just two player. Wow. Terhimpit dengan keadaan. Just two player guys. Go grandcore men. Gila. Buset. Gitu.